Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nusalli wa nusallim ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah, najlisu sa'atan linazida imanana. Kita manfaatkan beberapa waktu ke depan ini jamaah yang dirahmati Allah untuk ziyadatul iman, untuk menambahkan keimanan dan melakukan mudzakarah dan munasahah. Jamaah yang dirahmati Allah, sejarah para ulama adalah bagian dari hal yang harus kita ambil sebagai i'tibar atau sebagai ibrah di dalam kehidupan kita. Tentu sebelum itu adalah kisah al-anbiya, kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian kisah as-sahabah, kisah-kisah para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Kemudian kisah orang-orang saleh, orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada mereka ilmu dan amal. Dan mereka jumlahnya sangat banyak. Adapun pada kajian malam hari ini kita akan sedikit mengenal Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Kenapa kita menyebut tentang beliau? Ya, karena sederhana saja bahwa saya masih membaca dan mengulang-ulang kitab beliau, Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi, yaitu kitab yang menjelaskan tentang ilmu dan keutamaannya yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini adalah kitab tentang tarbiyah, ya, tentang pendidikan. Di dalam kitab tersebut beliau menjelaskan sebab ditulisnya tulisan-tulisan beliau terkait dengan kitab Jami' Bayanu al-Ilmi wa Fadli, yaitu permintaan dari al-ikhwah. Ya, kita bayangkan bahwa kita berada di majelis ini, ya, saling mengadakan munasahah, saling nasihat menasihati, ya, untuk menambah keimanan. Begitu pula yang dilakukan oleh para pendahulu kita di kalangan ulama salafus saleh. Ya. Sebagian murid-murid beliau meminta kepada beliau untuk memberikan penjelasan dan pembahasan terkait dengan marahil fi talabil ilmi, marhala-marhala atau tahapan-tahapan di dalam menuntut ilmu. Ya, maka beliau katakan, maka aku bersegera untuk menulisnya, ya, karena memenuhi permintaan al-ikhwah, ya, saudara-saudara seiman, dan raja'a ats-tsawab fil akhirah, mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ibnu Abdul Bar adalah seorang ulama yang berasal dari Andalusia, ya, dari Spanyol. Ya, beliau hidup dalam kurun waktu 300-an Hijriah lebih sampai beberapa
tahun setelah itu sampai 400 sekian. Ya. Dan saat itu adalah masa di mana di Andalusia sedang mengalami sebuah gerakan ilmiah yang sangat besar. Maka terlahir di sana para ulama yang besar. Ya. Kondisi yang terkait dengan politik tidak seperti yang diharapkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Namun perjalanan ilmiah yang terjadi di Andalusia sampai hari ini menyisakan karangan-karangan yang sangat banyak, bukti akan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan saat itu kepada penduduk di sana dengan adanya Islam, ya, dengan tersebarnya dinullah. Bahkan Ibnu Hazm yang hidup setelah beliau dan juga termasuk yang berguru kepada beliau sangat membanggakan Ibnu Abdul Bar atau Abu Umar, ya. Yusuf, ya. Rahimahullahu ta'ala, seorang yang dikenal sebagai faqih, ya. Orang yang tahu tentang fikih, seorang yang dikenal sebagai muhaddits. Maka tulisan-tulisan beliau banyak juga terkait dengan hadis-hadis. Bahkan Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi adalah bab-bab yang terkait dengan ilmu, terkait dengan murid, terkait dengan guru, ya, terkait dengan cara mengajar, ya, dan berlandaskan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau juga mempunyai kitab Tamhid dan kitab Al-Istidhkar yang terkait dengan kitab Al-Muwatta, ya, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Dan beliau secara fikih, ya, disebut bermadhab Maliki, namun cenderung kepada pendapat-pendapat di kalangan Asy-Syafi'iyah atau cenderung kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, rahimahullahu ta'ala. Di dalam perjalanan beliau pernah menjadi seorang qadhi, ya, di Asbania, ya. Dan beliau rahimahullahu ta'ala adalah salah satu di antara ulama yang mempunyai keberkahan di dalam masalah tulisan, rahimahullahu ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, apa pendapat-pendapat seputar tarbiyah atau seputar pendidikan yang ada pada tulisan-tulisan beliau, atau beliau juga ungkapkan secara langsung dengan lisan beliau di dalam tulisan-tulisan tersebut, atau kesimpulan para ahli sejarah, ya. Tentu kalau kita kembali kepada kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi, di dalam kitab tersebut beliau membuka dengan pentingnya talabul ilmi dan ta'lim, ya. Al-ilmi yaitu mencari ilmu dan mengajarkan ilmu, sebagaimana disebutkan oleh sebagian di kalangan ulama salaf, awwalul ilmi an-niyyah, bahwasanya ilmu itu pertama kali terkait dengan niatnya, karena ilmu adalah ibadah, dan ibadah, ya, sangat tergantung kepada niat. Sebagaimana kita memperhatikan niat di dalam ibadah seperti salat, seperti puasa, seperti zakat, seperti haji, dan seluruh bentuk ibadah, demikian pula dengan talabul ilmi, ya. Beliau mengingatkan rahimahullahu ta'ala pentingnya kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah ibadah. Dan barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk kita mendapatkan ilmu adalah Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang memberikan manfaat kepada diriku.
Allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani, ya. Dan jadikanlah aku sebagai orang yang mengambil manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan kepadaku. Wazidni ilma, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Bahkan tentang tambahan ilmu ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak kita dapatkan nasihat para ulama tentang tambahan ilmu, bahwasanya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan tambahan-tambahan yang lain, tetapi justru tambahan ilmu yang akan menjadikan tambahan kebaikan. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil maut rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan diriku adalah tambahan, ya, di dalam kebaikan, dan jadikanlah kematian adalah istirahat dari keburukan. Maka ilmu harus yubtagha bihi wajhallah, ya. Ilmu harus diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Awwalul ilmi an-niyyah, ya, yang pertama kali terkait dengan ilmu adalah an-niyyah, thumma al-istima'u, kemudian mendengar, thumma al-fahmu, kemudian memahami, thumma al-hifdhu, kemudian menghafalkan, thumma al-amalu, kemudian mengamalkan, thumma an-nashru, kemudian menyebar luaskan. Jadi beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan yang pertama kali terkait dengan masalah niat ini, ya, bahwasanya orang bisa waliyadzubillah celaka dengan ilmu karena salah niat, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat terkait dengan masalah ilmu, yang ketika ditanya dia menjawab, ya, bahwasanya dia berilmu untuk ibtigha wajhillah, mencari keikhlasan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabt, bahwa engkau telah berdusta, ya. Engkau belajar ilmu, ya, untuk dikatakan kepadamu annaka alim, bahwasanya dirimu adalah seorang yang alim, ya. Maka ilmu bisa menjadi hujjah lana dan bisa menjadi hujjah alaina, ya. Hujjah yang menjadikan kita mendapatkan kebaikan di akhirat, atau hujjah yang justru menjadikan kita waliyadzubillah, ya, mempertanggungjawabkan di akhirat dengan berat. Oleh karenanya di dalam masalah ilmu ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para al-anbiya, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para al-ulama, ilmu yang membawa kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mempunyai saham yang begitu banyak di dalam masalah literasi Islam, ya, terkait dengan fikih, ya, terkait dengan hadis, terkait dengan adab, dan bahkan beliau juga seorang yang mengenal qiraat di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Maka pantas kalau tadi kita katakan bahwasanya Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala sangat membanggakan beliau, ya, rahimahullahu taala, di antara ahlul Andalus, ya, di antara orang-orang Andalusia. Memang beliau juga tidak
menetap, ya, tidak menetap di satu tempat, tetapi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, tetapi tidak keluar dari Andalus. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah beliau menyebutkan tentang wajibnya at-talab, ya, wajibnya menuntut ilmu. Jadi kalau kita buka bab, ya, Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi, bab ini sangat banyak, ya. Allah Ta'ala alam, mungkin ada terjemahan yang terkait dengan kitab yang beliau tulis ini. Yang jelas bab-bab yang beliau jadikan di dalam buku beliau adalah bab yang sangat penting di dalam masalah tarbiyah. Ya. Termasuk, ya, adab thalabul ilm, adab seorang muta'allim, kemudian adab al-muallim, ya, di dalam memberikan ilmu, ya. Ada semuanya di dalam kitab ini. Maka kitab ini adalah kitab yang qayyim. Ini kitab yang mempunyai kedudukan yang sangat mulia, khususnya di dalam masalah tarbiyah. Dalam bab yang pertama tadi saya katakan bahwasanya beliau menyinggung masalah at-talab dan juga tahrim kitmanu al-ilmi, ya. Yaitu dilarangnya menyembunyikan ilmu. Tadi kita sempat membawakan sebuah athar di kalangan ulama salafus saleh bahwa bagian yang terakhir daripada ilmu adalah an-nasyru, ya, yaitu mengabarkan. Karena ilmu itu adalah kebaikan, ya, dan dengan ilmu orang menjadi baik, ya. Dengan ilmu orang kemudian akan sampai kepada jannah lebih cepat, ya. Dengan ilmu kehidupan seseorang akan lebih barokah, ya. Tidak banyak waktu yang terbuang untuk sesuatu yang sia-sia, ya. Maka ilmu tersebut, ya, adalah merupakan karunia yang harus disebarluaskan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para al-anbiya alaihimus salatu wassalam, ya. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk menyebarkan ilmu, ya. Dan setiap dari kita, ya, sesungguhnya mempunyai kewajiban berdasarkan kapasitas kita masing-masing. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ballighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Seandainya setiap orang, ya, melakukan an-nasyru, yaitu menyebarkan ilmu, tentu akan membuat perubahan yang sangat besar, ya. Karena orang-orang yang masuk di dalam golongan ahlul batil, mereka juga tidak berhenti menyebarkan kebatilan, ya. Bahkan iblis, ya, berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara, ya. Dan keburukan tersebut, ya, adalah merupakan tugas bagi para ulama, ya, bagi orang-orang yang berilmu untuk menghilangkannya. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya di antara bentuk niat yang benar di dalam menuntut ilmu adalah raf'ul jahli an nafsihi, ya, yaitu menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dan berikutnya adalah raf'ul jahli anil ummah, menghilangkan kebodohan dari umat ini. Dalam hadis disebutkan tentang haramnya menyembunyikan ilmu, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi menjelaskan man su'ila ilman, ya, alimahu fakatamahu jaa yaumal qiyamati muljaman bilijamin minnar, ya. Barang siapa ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikan, ya, maka pada hari kiamat kelak, ya, dia akan datang, ya, dengan dikekang
memakai kekangan dari api neraka. Ya. Jadi pada hadis tersebut Nabi SAW melarang. Ya, ada hadis yang memang kita juga mengambil ibrah untuk melihat-lihat di dalam penyampaian ilmu, seperti misalnya hadis Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala anhu terkait dengan fadlu la ilaha illallah, ya, keutamaan la ilaha illallah, ya. Kemudian ketika beliau bertanya kepada Nabi, afala ubashirun nas, ya, tidakkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada seluruh orang, bahwasanya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, yang melaksanakan la ilaha illallah, maka ya mempunyai hak, ya, untuk mendapatkan jannah dan tidak diazab di neraka, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan la tubashshirhum fayattakilu, ya. Janganlah engkau kabarkan, ya, kepada manusia, karena mereka nanti akan menyandarkan pada kalimat tersebut. Nah, di dalam riwayat tersebut, ya, dilarang, ya. Sedangkan dalam riwayat ini, ya, Nabi SAW, ya, mengatakan bahwa orang yang menyembunyikan itu justru yang mendapatkan ancaman, ya, ditaufik atau dikumpulkan, dijamak oleh para ulama bahwa melihat maslahatnya, ya. Kalau ada maslahat untuk tidak disampaikan rajihah, ya, maslahat yang benar-benar kuat, ya, maka bisa saja tidak disampaikan seperti pada kejadian hadis tersebut. Tapi pada asalnya bahwasanya ilmu itu adalah untuk disebarkan, ya, supaya sinar hidayah menerangi seluruh alam, ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmah lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di antara yang disebutkan pada riwayat pada kitab beliau rahimahullahu taala, yaitu perkataan Al-Hasan, dakhalna faktamamna wa kharajna falam nazdad illa ghamma Allahumma ilaika nashku hadzal ghatha alladhi kunna natahaddatsu anhu, ya, in ajabnahum yafqahu wa in, ya, sakatna anhum wakkalnahum ila ayyin syadid, wallahi laula ma akhadha Allah ala al-ulama fi ilmihim ma amba'nahum bi syai'in abada, ya. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala perkataan Al-Hasan, yaitu beratnya di dalam menyampaikan ilmu, bahwa menyampaikan itu bukan sesuatu yang ringan. Istilahnya kalau ada pilihan, ya, maka tentu seseorang akan memilih yang lebih ringan, ya. Maka Al-Hasan mengatakan bahwasanya, ya, kalau dia rahimahullahu taala, ya, mengajarkan kepada manusia tentang ilmu, ada keberatan-keberatan di mana kadang juga orang yang menerima ilmu itu tidak memahami. Ada bab yang dikhususkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau terkait dengan seharusnya ilmu itu diajarkan kepada orang-orang yang siap, ya, untuk menerima ilmu sehingga nanti akan diteruskan, ya. Karena tadi dikatakan bahwasanya kewajiban yang terakhir adalah terkaitan dengan an-nasyru, ya, menyebarkan. Sedangkan yang harus disebarkan itu adalah amanah, ya. Amanah itu harus terjaga, ya. Dari situ maka ada hal-hal yang berat di dalam penyampaian itu. Dan kalau seandainya boleh memilih untuk tidak menyampaikan, para ulama pun mungkin memilih untuk tidak menyampaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam kitabnya, ya, bahwasanya, ya,
orang-orang yang tidak menyampaikan ilmu adalah orang-orang yang juga terancam. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika mendapatkan teguran dari para sahabat ridwanu alaihim ajmain, mereka mengatakan aktsara Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ya sudah mengabarkan dengan kabar-kabar yang banyak. Artinya bercerita tentang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jumlahnya ribuan. Ya. Sebagian sahabat mengatakan demikian, kok banyak Abu Hurairah menyebutkan tentang ilmu tersebut, ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, kalau tidak karena 2 ayat di dalam kitab Allah yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak menjelaskan ilmu, ya, maka Abu Hurairah mengatakan, ma haddatsukum haditsan. Ya, saya tidak akan menyampaikan satu hadis pun kepada kalian. Ya. Disitulah di antara muqaddimah yang dibawakan oleh seorang ulama besar, ya, seperti Ibnu Abdul Bar. Di satu sisi ada kewajiban menuntut ilmu, di sisi lain ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu, ya. Di sisi lainnya lagi ada, ya, ancaman-ancaman yang kemudian harus berhati-hati di dalam membawa amanat ini. Akan tetapi memang amanat tersebut, ya, adalah amanat yang harus dibawa. Bahkan orang-orang yang bisa membawa amanat ini dengan baik, ya, maka mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal din min kulli khalafin uduluhu, ya, akan membawa agama ini, ya, dari setiap, ya, khalaf, ya, artinya berganti dari waktu ke waktu, dibawa secara estafet dari masa ke masa, ya. Yang benar-benar membawanya adalah mereka, orang-orang yang mempunyai sifat adil, ya, orang-orang yang berilmu dan juga beramal. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kaitannya dengan amal tersebut, ya, tadi kita katakan, ya, nasihat dari sebagian ulama'u as-salaf, ya, bahwasanya marhalah setelah orang niat, kemudian mendengar, kemudian memahami, kemudian menghafalkan, maka adalah al-amal, yaitu mengamalkan ilmu. Karena manfaat ilmu itu adalah apabila kita bisa mengamalkan, ya. Oleh karenanya para sahabat ridwanu alaihim ajmain diriwayatkan bahwasanya mereka mempelajari Al-Quran sangat lama, ya. Misalnya yang dinisbatkan kepada Abdullah ibn Umar atau Umar bin Khattab, ya, mempelajari surat Al-Baqarah dalam waktu, ya, bertahun-tahun. Demikian juga yang dinisbatkan kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anh, bahwasanya beliau, ya, dan para sahabat tidak belajar 10 ayat kecuali berusaha untuk memahaminya, mengamalkannya, kemudian baru menambah dengan yang lain, ya. Karena maksud al-a'zam atau maksud yang terbesar daripada ilmu adalah diamalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 44, at-ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, ya. Apakah engkau memerintahkan manusia, ya, ta'muruna an-nasa bil birri dengan kebaikan, ya, wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri, wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab, ya, di dalamnya petunjuk untuk berilmu dan juga beramal, afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Dan manfaat ilmu ketika diamalkan adalah manfaat, ya, fid dunya wal akhirah, ya, di dunia dan juga di akhirat, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan bobot, ilmu seseorang itu adalah justru pada amalannya, ya.
tidak dikatakan seorang yang alim sampai dia berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Maka kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan taufik di dalam beramal. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya. Iyyaka kepadamu ya Allah kami menyembah. Tapi bagaimana bisa benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan taufik benar-benar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Memohon pertolongan kepada Allah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya. Dan kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan, ya, pertolongan di dalam masalah ilmu dan di dalam masalah mengamalkan ilmu. Karena amal itu sesungguhnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak setiap orang yang mendapatkan taufik untuk bisa, ya, membaca, bisa memahami, kemudian mendapatkan taufik untuk mengamalkan. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati, ya, orang-orang yang mereka hanya diberikan zakat, ya, diberikan kecerdasan, tetapi tidak diberikan zakat, tidak diberikan pensucian jiwa. Ya. U'tu zaka'an walam yu'tau zaka'an. Ya. Mereka yang hanya merupakan orang-orang yang ahli di dalam berfikir, namun, ya, tidak sampai kepada benar-benar mendapatkan manfaat dari tafakkurnya karena tidak mengamalkannya. Maka Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menyediakan satu bab tentang pentingnya bab ilmu dan amal, yaitu beliau sebut bab jami'al qaul fil amal bil ilmi, yaitu mengamalkan al ilmu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara yang beliau sebutkan di awal bab adalah terkait dengan kullu maulud yuladu ala al-fitrah, ya, bahwasanya setiap orang itu terlahir dalam keadaan fitrah, ya. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard, ya. Setiap orang itu sebenarnya diberikan kesiapan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu, ya. Innamal ilmu bitta'allum. Memang untuk kemudian menjadi seorang yang benar-benar alim, ya, ya, itu juga pilihan karena Allah Subhanahu wa taala memilih di antara para hambanya para nabi, ya. Kemudian untuk para nabi Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, orang-orang yang membela mereka, ya. Dan kebanyakan orang justru tidak masuk di dalam golongan orang-orang berilmu. Oleh karenanya Ali radhiyallahu taala anhu, ya, mengatakan kun aliman, atau yang lain, ya, yang mengatakan kun aliman, ya, au muta'alliman, ya, au muhibban lil ilmi, ya. Jadilah engkau adalah seorang yang alim, ya, atau seorang yang muta'allim, ya, belajar, atau seorang yang muhibban lil ilmi, yaitu orang yang mencintai ilmu, ya. Jangan menjadi orang yang tidak masuk ke dalam tiga golongan tersebut, maka kemungkinan akan mendapatkan kehancuran, ya. Paling tidak seorang berusaha untuk, ya, menyukai orang-orang yang alim, ya. Maka kemudian dia tingkatkan menyukai ilmu dan ulama, ya. Kemudian dia tingkatkan kalau bisa menjadi seorang yang alim, ya. Karena kewajiban tersebut adalah kewajiban yang menempel pada setiap orang, karena Nabi SAW mengatakan, ya, thalabul ilmi faridah, ya, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah faridah. Nah, beliau rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya setiap orang itu terlahir dalam keadaan sama, ya. Innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu adalah dengan belajar, ya, dalam keadaan fitrah, ya.
mungkin fitrah itu menyimpang, maka dibutuhkan yang menjaganya, dan yang menjaganya adalah wahyu dan para nabi yang diberikan wahyu dan menjelaskan wahyu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di antara yang disebutkan oleh beliau di dalam bukunya adalah terkait dengan at-tawadhu wa tarkud da'wa wal fakhr, ya. Bahwa ilmu itu menjadikan seseorang lebih merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbangga diri, tidak sombong, sebagaimana tadi kita menyebutkan hadis tentang doa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menandaskan bahwasanya sesungguhnya orang menjadi alim itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersikap sombong, maka hal tersebut seakan-akan adalah mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka ujub, takjub kepada dirinya sendiri, kemudian fakhr, berbangga kepada dirinya sendiri, kemudian takabur atau kibar dengan apa yang dimilikinya adalah bukan termasuk sifat orang-orang yang berilmu. Di dalam hal ini beliau rahimahullahu taala mengecualikan beberapa kasus. Contoh adalah kasusnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika beliau alaihi salatu wassalam mengatakan kepada penguasa Mesir saat itu, ij'alni ala khazainil ardi, jadikan aku sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap khazainil ard, terhadap masalah keuangan yang ada di pemerintahan Mesir saat itu. Beliau menyebutkan bahwasanya ini adalah perkara yang lain, perkara yang terpaksa. Beliau menunjukkan akan kemampuan tersebut karena apa? Karena beliau tahu saat itu tidak ada orang yang mempunyai kemampuan seperti dia, dan apabila diserahkan kepada selain dia akan terjadi kekacauan di dalam keuangan pemerintahan saat itu. Maka Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan, ij'alni ala khazaini al-ard. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, di antara yang beliau sebutkan adalah at-tarhib terhadap al-ahdath wa talattuf bihim. Tarhib artinya menyambut, menyambut orang-orang yang ingin belajar ilmu, dan hal tersebut adalah merupakan satu pembuka yang harus dilakukan oleh seorang muallim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'ahu adz-dzikra. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan marhaban bitulabi al-ilmi, selamat datang wahai orang-orang yang menginginkan ilmu karena menginginkan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan juga memberikan nasihat di dalam masalah ini, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satuftahu lakumul ardu wa yatikum qaumun aw qala gilmanun hadithatu asnan, atau hadithatun asnanuhum, yatlubuna al-ilma wa yatafaqqahuna fid din wa yata'allamuna minkum fa idza ja'ukum fa'allimuhum waltafu bihim wa wasi'u lahum fil majlisi wa afhimuhumul haditha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan dibukakan buat kalian dunia ini, dan akan datang kepada kalian kaum, suatu kaum atau ghilman, orang-orang yang masih muda,
yang mereka menuntut ilmu dan memahami, ingin faham terhadap ilmu ad-din dan belajar dari kalian. Maka apabila sampai kepada kalian, ajarkanlah kepada mereka dan bersikap lembutlah kepada mereka, dan berikanlah keluasan kepada mereka di dalam majelis, dan berikanlah kepada mereka pemahaman. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini juga mengisyaratkan tentang adab yang harus dilakukan antara seorang talib, seorang penuntut ilmu, dengan seorang al-muallim, seorang guru. Talib berusaha untuk menunjukkan bahwasanya dirinya adalah seorang yang bersemangat ya di dalam menuntut ilmu. Ya. Sedangkan seorang muallim adalah menunjukkan bahwasanya dirinya adalah orang yang bersabar di dalam mengajarkan ilmu. Ya. Maka pada bab ini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan adab at-talib dan adab al-muallim. Ya. Baik. Yang terkait dengan adab talib, ya, banyak sekali. Jadi penting buku ini untuk kita baca, baik kita sebagai seorang talib, seorang yang belajar, ataupun kita sebagai seorang muallim, orang yang mengajarkan. Ya. Di antara keistimewaan yang ada di dalam buku ini adalah beliau menyebutkan berbagai riwayat bahkan di kalangan para sahabat, ya, tidak hanya terkait dengan adab-adab tersebut, bahkan terkait dengan metodologi, ya, bagaimana mengajarkan ilmu, bagaimana para ulama hadis mengajarkan hadis, ya, bagaimana dahulu mereka menulis, ya, kemudian bagaimana dahulu mereka menghafal, ya, bagaimana dahulu mereka murajaah, ya, yaitu mengulang-ulang ilmu. Diriwayatkan bahwasanya di antara ulama hadis ada yang sampai harus di dalam mengulang-ulang ilmu hadis itu membeberkannya atau membacakannya kepada siapapun ketika tidak ada murid, demi terjaganya ilmu. Ala kulli hal, jemaah yang dirahmati Allah, ya, itu adalah beberapa pendapat atau beberapa karya, ya, yang beliau tuliskan di dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi. Dan di antara tujuan nasihat pada kajian kita kali ini adalah buku ini sangat layak, ya, untuk kita perhatikan, baik bagi seorang yang baru belajar, ya, yang sedang belajar, ya, atau bagi seorang yang dia sudah belajar atau bahkan mengajar, ya, baik terkait dengan sifat saksiyah atau terkait dengan sifat mihaniyah. Seorang guru, ya, dia dituntut untuk mempunyai dua sifat paling tidak, ya. Yang pertama adalah sifat saksiyah, yaitu sifat-sifat yang terkait dengan kepribadiannya, ya, sebagai seorang guru, dan yang kedua adalah sifat mihaniyah, yaitu sifat-sifat yang terkait dengan bagaimana metodologi dia di dalam mengajarkan ilmu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Demikian, ya, jamaah yang dirahmati Allah, sebagian nasihat yang bisa disampaikan pada kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, manfaat dan barakah kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.